Perencanaan strategi adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategi plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Tugas manajemen strategi yang pertama mengembangkan visi dan misi strategi, kedua merangkai atau menyusun tujuan-tujuan, tiga membangun suatu strategi untuk mencapai tujuan, empat melaksanakan dan mengeksekusi strategi, dan yang terakhir mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian. Keuntungan perencanaan strategi memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul menjadi lebih berat dan bagaimana menanganinya, membantu para manajer dalam pembuatan keputusan, meminimalkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Kelemahan perencanaan strategi yaitu memerlukan investasi terhadap waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategi melibatkan banyak biaya. Perencanaan strategi kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. Struktur dan isi program. Program adalah produk atau keluarga produk ditambah riset dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada pada saat ini. Program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Kegiatan pokok perencanaan strategi menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide program baru biasa berasal dari manapun. Usulan-usulan biasanya pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Menganalisis program-program yang sedang berjalan. Proses perencanaan strategi yang pertama meninjau dan memperbaharui rencana strategi dari tahun lalu, memutuskan asumsi dan pedoman, lalu selanjutnya iterasi pertama dari rencana strategi baru, membuat analisis, iterasi kedua dari rencana strategi baru, baru yang terakhir meninjau dan menyetujui. Hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Hubungan dengan perencanaan strategi, proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sedangkan perencanaan strategi fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Suatu anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategi organisasi. Penggunaan anggaran yang pertama menyelaraskan dengan rencana strategi, membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, menugaskan tanggung jawab ke manajer untuk mengotorisasi jumlah dan wewenang untuk digunakan dan memberikan informasi mengenai kinerja yang diharapkan, dan yang terakhir memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktuar manajer. Koordinasi. Manajer pusat tanggung jawab berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Adanya kemungkinan rencana organisasi tidak konsisten dengan kenyataan yang direncanakan. Contoh, dalam organisasi produksi, rencana pengiriman produk mungkin tidak konsisten dengan rencana penyediaan produk tersebut. Selama proses penyusunan anggaran, berbagai inkonsistensi perlu diidentifikasi dan dicari solusi.
Penugasan tanggung jawab. Anggaran memberikan wewenang kepada manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Teknik-teknik kuantitatif estimasi profitabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Contoh, estimasi penjualan yang dinyatakan dalam sejumlah unit tertentu dari setiap jenis produk yang akan dijual. Analisa laporan keuangan kinerja karyawan. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara aktual dan anggaran. Yang digunakan hanyalah jumlah dari varians saja. Menghitung varians perbandingan antara kinerja aktual dengan anggaran. Varian bersifat hierarkis. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan. Sistem yang efektif mengidentifikasi varian yang terjadi ke tingkat manajemen bawah. Ada dua jenis varian. Yang pertama, varian pendapatan terdiri dari varians harga, varians volume, dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan untuk unit bisnis secara keseluruhan dan setiap pusat tanggung jawab pemasaran. Yang kedua, varians beban terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Rangkuman varians. Ada beberapa cara dengan mana varian dapat dirangkum dalam satu laporan bagi manajemen. Salah satu kemungkinan ditunjukkan dalam tampilan laporan. Ini terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Bentuk lain penyajian untuk varian tersebut adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variannya. Ada waktu dari perbandingan. Contoh tersebut membandingkan anggaran bulan Januari dengan aktualnya. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar pembandingan. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni akan digunakan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni. Daripada jumlah untuk bulan Juni saja, perusahaan-perusahaan lain membandingkan anggaran untuk 1 tahun penuh dengan estimasi sekarang atas kinerja aktual untuk tahun yang bersangkutan. Jumlah aktual untuk laporan yang diarsipkan per tanggal 30 Juni akan terdiri dari angka aktual untuk 6 bulan pertama, ditambah estimasi terbaik saat ini atas pendapatan dan beban untuk 6 bulan berikutnya. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan tarif dalam upah dan harga bahan baku. Biaya standar tersebut dan bukan biaya aktualnya digunakan agar inefisiensi produksi tidak mempengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis, yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis, standar eksternal, dan keterbatasan standar. Sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan turun selama periode tersebut. Lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Keterbatasan varian. Walaupun analisis varian adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varian terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varian ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua dalam analisis varian adalah untuk menentukan apakah suatu varian adalah signifikan. Dan yang ketiga, keterbatasan ketiga adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresi, varian yang saling meniadakan
dapat menyesatkan pembacanya. Tindakan manajemen ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal mengkonfirmasi kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Do I like that you see me when no one else does? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the right person. Will you find me at the right time? And I don't wanna leave you hurting, so I've been keeping you in mind. I wish I could. Kinerja organisasi. Kinerja disebut juga sebagai performa atau performansi, yang artinya adalah pencapaian suatu target dari sesuatu yang direncanakan di dalam organisasi. Kinerja ini harus dinilai secara formal dengan menggunakan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja. Kinerja keuangan adalah kinerja yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Disebut tradisional karena tidak ada keharusan melalui inovasi, contoh pencapaian laba, ketersediaan kas, dan sebagainya. Kinerja non-keuangan adalah kinerja yang dinilai tidak berdasarkan ukuran angka dalam satuan nilai uang, contoh kehadiran pegawai, kualitas produk, kepadatan telepon, dan lain sebagainya. Manfaat pengukuran kinerja mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personil secara maksimum, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personil seperti promosi, transfer, dan pemberhentian, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personil, menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Sistem pengukuran kinerja dapat diselenggarakan berdasarkan berbagai faktor. Ukuran-ukuran dapat dipergunakan adalah faktor-faktor sukses penting, baik pada masa kini maupun yang akan datang, yang terdiri dari ukuran kesuksesan keuangan perusahaan, misalnya tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham melalui pencapaian laba. Namun hal ini ada kelemahannya sehingga tidak bisa untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses, yaitu hanya mementingkan target laba jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan jangka panjang, melakukan pengiriman produk yang kualitasnya rendah kepada pelanggan. Balance scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja gabungan antara ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Oleh sebab itu, unit bisnis harus diberi cita-cita dan diukur dari 4 perspektif, yaitu keuangan, contohnya margin laba, pelanggan, contoh pangsa pasar, bisnis internal, contoh pengurangan waktu siklus, inovasi dan pembelajaran, contoh presentasi penjualan produk baru. BSC bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategi yang berbeda dengan pencapaian cita-cita untuk mendorong karyawan agar bertindak sesuai kepentingan terbaik organisasi. I'm not trying to lead you on. I promise I'm not lying. I don't know what I want, and I swear I've been weighing these pros and cons. Peranan sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota organisasi untuk mencapai cita-cita perusahaan. Karakteristik dari rencana kompensasi intensif. Kompensasi total seorang manajer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama gaji, kedua laba, dan yang ketiga kompensasi intensif. Manajer umumnya menerima kompensasi yang lebih tinggi di perusahaan besar dibanding di perusahaan yang kecil, dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. Rencana intensif jangka pendek, total kantong bonus, dan carryover.
Aversi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai satu tanggal tertentu di masa depan. Saham kinerja memberikan sejumlah tertentu ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah dipenuhi. Unit kerja dalam suatu rencana unit kerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah dicapai. Rencana ini dengan demikian menghubungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Intensif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Mekanisme pengendalian pemantauan prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Kontrak intensif prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi dengan menetapkan kontrak intensif yang sesuai. Kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Suatu perusahaan yang membayarkan suatu bonus kepada CEO-nya dalam bentuk opsi saham merupakan contoh dari biaya agensi yang ada dalam kompensasi intensif. Teori agensi merupakan bagaimana kontrak dan intensif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak intensif. Yang pertama, konsep hubungan agensi ada ketika salah satu pihak menyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak intensif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. If I like you, or if I like the attention, if I like that you see me when no one else does, if I like that it's easy to figure you out. Strategi korporat logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi yang didasarkan pada garis pemikiran berikut. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas. Sistem pengendalian tugas adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku. Terhadap pengendalian manajemen. Setiap organisasi tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kebutuhan perencanaan dan pengawasan dari strategi yang berbeda. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Strategi unit bisnis. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran berikut. Misi unit bisnis mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajemen umum. Sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi secara sistematis. Dengan demikian, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian manajemen yang berbeda. Misi dan ketidakpastian. Unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibanding dengan unit memanen karena beberapa alasan. Strategi membangun bisnis biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan, sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa dan siklus hidup produk. Tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, baik pada sisi output maupun input. Para manajer unit bisnis yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar. Misi rentang waktu pemilihan strategi versus strategi memanen mempunyai implikasi trade-off antara laba jangka pendek dan jangka panjang. Strategi ini membangun pangsa pasar meliputi pemotongan harga, pengeluaran lead bank yang besar, pengeluaran pengembangan pasar utama. Perencanaan strategi.
Dalam mendesain proses perencanaan strategi, beberapa masalah desain perlu dipertimbangkan. Ketika lingkungan tidak pasti, proses perencanaan strategi menjadi sangat penting. Manajemen perlu memikirkan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ketidakpastian. Keunggulan kompetitif suatu unit bisnis dapat memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Memilih pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena 3 alasan. Inovasi produk lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi. Unit bisnis biasa rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit. Unit bisnis biasanya biaya rendah. Manajemen puncak. Perbedaan dalam gaya manajemen. Manajer mengelola secara berbeda. Gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Beberapa manajer sangat tergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontak yang informal. Beberapa manajer berpikir dalam hal yang konkret, sementara yang lain berpikir secara abstrak. Implikasi terhadap pengendalian manajemen. Berbagai dimensi dari gaya manajemen mempengaruhi secara signifikan operasi sistem pengendalian. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut, mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian sebenarnya beroperasi, bahkan jika struktur formal tidak berubah di bawah CEO yang baru. Pengendalian personal impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan-laporan formal, serta percakapan informal dan kontrak personal lainnya. Setiap manajer terhadap laporan formal mempengaruhi jumlah rincian yang mereka inginkan, frekuensi dari laporan ini, dan bahkan preferensi terhadap grafik dibandingkan dengan tabel angka-angka. Pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Manajer dari pusat tanggung jawab produksi rutin dapat dikendalikan dengan relatif ketat atau longgar, dan pengendalian aktual mencerminkan gaya dari atasan manajer. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that you're near me or am I indifferent? Do I like that it's easy? Organisasi jasa secara umum. Pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Kesulitan dalam mengembangkan kualitas. Perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produknya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan, serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Informasi dari setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat teridentifikasi. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada untuk manfaat dari anggota, pejabatnya maupun direkturnya. Definisi ini tidak melarang organisasi ini untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusi dari laba tersebut. Sistem pengendalian manajemen. Penetapan harga pokok. Penetapan harga layanan pada biaya penuh, yaitu jumlah dari biaya langsung
biaya tidak langsung, dan mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Perencanaan strategi dan penyusunan anggaran adalah proses yang lebih penting dan memakan waktu dibandingkan dalam bisnis yang biasa. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen yang paling penting dalam hal aktivitas keuangan, evaluasi, dan operasi. Kebanyakan organisasi nirlaba tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya organisasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat tanggung jawab cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Sebaliknya, mereka mungkin membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut